Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau tinggikan, agungkan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa untuk menyapa Tuhan terlebih dahulu. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan sorga, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Segala pagi ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Berkati urapi hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mau meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Bersembahkan, ku bersembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Bersembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku bersembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Selamanya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik sampai selamanya. Tak pernah berubah kasih
percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, tetap dalam perlindungan tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya dalam masih, ku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau maha baik, Engkau maha kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, sungguh baik Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pagi ini kami dapat memuji meninggikan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami mau bersorak-sorai, kami mau tinggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Ya jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari kita meninggikan nama Tuhan, pujikan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan. Amin. Lagi kita katakan anak Allah, oh Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Ada hari esok, haleluya, hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup lebih berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi kita katakan anak Allah. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup lebih berarti sebab Dia hidup. Satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Baik saudara, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kami mengundang Bapak Ibu Saudara
Dimanapun kita berada, yang ada di rumah, ada dalam perjalanan, mari saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. Biarlah pengorbanan Tuhan itu tidak menjadi sia-sia bagi setiap kita. Kita hidupi anugerah Tuhan itu. Terima kasih. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari saudara kita nyanyikan dari lebih sungguh-sungguh lagi. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu.
kuduskan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini tiba saatnya kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Ya Bapa, kiranya kuduskan hati kami Tuhan untuk dapat menerima firman-Mu Tuhan dan melakukannya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apa kabar kita semua di rumah? Harapan saya kita semua sehat. Dan saya tetap menganjurkan jaga kesehatan. Ya kalau tidak perlu jangan keluar supaya kita juga tidak terpapar oleh virus COVID-19 yang sedang melanda dunia pada saat ini. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sebelumnya kita akan persiapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan, kita ibadah atau kita mendengar firman Tuhan lewat online. Jadi Bapak Ibu, saya perlu memberitahukan kepada Bapak Ibu, jadi ketika kita di rumah bukan menyaksikan atau bukan menonton ibadah online, tapi ibadah online. Jadi ketika kita beribadah secara online, maka sikap kita, penampilan kita akan sama seperti ketika kita beribadah di gereja. Tapi kalau kita punya pikiran, oh kita kan hanya nonton atau menyaksikan ibadah online, ya mungkin kita sambil tidur-tiduran atau mungkin sambil masak dan sambil menyaksikan ibadah secara online. Tapi ketika kita punya pikiran, oh ini ibadah secara online, maka kita akan berpakaian dengan sopan dan kita juga beribadah dengan sungguh-sungguh walaupun secara online. Berapa minggu ini banyak jemaat yang telepon, mereka katakan, Pak, sampai kapan kondisi ini berubah? Sampai kapan kita bisa beribadah kembali seperti dulu, bersama-sama muka dengan muka, bertemu dengan Bapak Gembala, bertemu dengan saudara seiman. Saya katakan, saya juga tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Tapi saya tetap anjurkan, mari tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetap jaga persekutuanmu. Walaupun kita di rumah, tapi tetap berdoa. Bahkan semakin sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya sangat yakin sekali bahwa Tuhan kita itu enggak pernah merancangkan hal kecelakaan bagi kita. Dia tidak pernah merencanakan hal yang buruk. Tetapi rencana dan rancangannya itu selalu rancangan yang terbaik bagi kita. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Pengkhotbah pasal 3 itu, Tuhan itu membuat segala sesuatu, mengatur segala sesuatu itu dengan begitu indah dan luar biasa. Pengkhotbah 3 dikatakan ada waktunya kita lahir, ada waktunya kita meninggal. Ada waktunya petani menabur, ada waktunya dia juga akan menuai apa yang dia sudah tabur itu. Ada waktunya kita tertawa dalam hidup ini, tetapi ada juga waktunya kita harus meneteskan air mata karena pedih, karena sakit, karena susah. Tapi ayat yang 11 itu mengatakan, tetapi Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya beberapa minggu ini berpikir, apa rencana Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di balik segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dan juga yang dialami oleh bangsa Indonesia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya menyadari akhir-akhir ini
Tuhan menginginkan hati kita. Lebih daripada kegiatan, lebih daripada pelayanan, lebih daripada perayaan yang kita lakukan. Tuhan mau hati kita yang semakin melekat kepada Dia. Ibadah dengan jumlah 1 juta, 1000 orang, 100 atau puluhan orang, itu tidak masalah bagi Tuhan. Tetapi yang Tuhan lihat, yang Tuhan mau tahu adalah, adakah hati yang melekat kepada Tuhan? Adakah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam ibadah yang diadakan itu? Sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus mau hatimu yang mengasihi Dia. Yesus mau hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mengorbankan hidupnya, memberikan segala apa yang ada pada Dia. Karena Dia mengasihi dan mencintai kita, dan Tuhan juga mau kita yang sudah menerima kasih itu, menikmati kasih itu, mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi yang menakutkan, di tengah-tengah kondisi yang begitu sangat menjadi beban dalam hidup kita, Tuhan mau mencari ada hati umatnya, hati gerejanya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bapak Ibu, saya banyak menyaksikan lewat YouTube dan lewat media sosial, dan ketika saya menyaksikan video-video yang ditayangkan Bapak Ibu, saya merinding ya melihat banyak gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini, di tengah-tengah kondisi yang menakutkan ini, mereka sudah melepaskan gengsinya. Saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan berlutut, menangis, berteriak di jalan-jalan raya. Bahkan di Papua juga mereka mengirimkan satu video hamba-hamba Tuhan, mereka menangis. Mereka enggak ada lagi gengsi, enggak ada lagi rasa malu. Di keramaian itu mereka menyerukan nama Yesus. Mereka berteriak, mereka mencucurkan air mata. Bapak Ibu, ini yang Tuhan inginkan terjadi bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Hati kita, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam firman Tuhan, Injil Markus pasal 12, ayat yang ke-30. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia, enggak separuh-separuh, tapi dengan full, penuh. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan sepenuh akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Kita mau mengasihi Tuhan. Hati kita semakin sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya membaca di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, Tuhan menegur. Bahkan Tuhan mengatakan, aku mencela sidang jemaat yang ada di kota Efesus pada waktu itu. Setelah saya baca dengan baik, saya lihat banyak hal-hal yang luar biasa. Nilai-nilai plus yang dimiliki oleh sidang jemaat yang ada di Efesus ini Bapak Ibu.
Ya, di antaranya dikatakan, Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Mereka bekerja bukan bermalas-malasan, bukan nganggur. Enggak, tapi mereka bekerja. Tuhan juga mengatakan, aku tahu jerih payahmu. Ya, mereka berjerih payah buat pekerjaan Tuhan. Selanjutnya dikatakan, aku juga tahu ketekunanmu. Mereka tekun loh Bapak Ibu. Bukan aras-arasan, ibadah mereka enggak Senin Kemis. Dan mereka juga dikatakan sabar menderita oleh karena namaku. Jemaat di Efesus juga tidak mau kompromi dengan ajaran-ajaran yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Saya merenungkan apa yang salah dengan sidang jemaat yang ada di kota Efesus. Mereka bekerja dengan tekun, bekerja dengan giat buat pekerjaan Tuhan. Mereka tidak bermalas-malasan, aktif, bergairah. Tapi rupanya Bapak Ibu ada sesuatu yang mereka sudah lupakan. Ada sesuatu yang penting, bahkan lebih penting dari segala kegiatan, pekerjaan, ketekunan mereka itu. Mereka sudah melupakan, melepaskan kasih mereka yang mula-mula kepada Tuhan. Dikatakan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau. Dikatakan aku mencela karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau saya perhatikan jemaat di Efesus ini tetap melakukan pekerjaan mereka. Pelayanan, kegiatan-kegiatan berjalan dengan baik. Bahkan mungkin lebih dari orang-orang lain. Tapi di hadapan Tuhan, kegiatan, pelayanan, perayaan, kesibukan-kesibukan kita di dalam pekerjaan Tuhan, itu menjadi kurang penting, bahkan tidak ada artinya apa-apa ketika kadar kasih kita kepada Dia mulai berkurang. Ya memang sering kita sadari, karena kita sibuk melakukan ini, buat itu dan buat yang lain Bapak Ibu. Ya hati kita mulai fokus, tenaga kita tercurah kepada kegiatan yang akan kita lakukan itu. Dan kita mulai kehilangan keintiman dengan Tuhan. Saya sangat diberkati dengan satu kalimat seperti ini Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini, Tuhan tidak mau kita hanya banyak bicara atau bersaksi tentang Tuhan, tapi yang Tuhan mau kita banyak berbicara dengan Tuhan. Ya, seringkali kita menjadi orang Kristen sibuk, waktu kita banyak kita pergunakan untuk berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang pelayanan. Habis waktu kita berbicara tentang hal-hal rohani atau hal-hal tentang Tuhan, tapi mulai berkurang waktu kita berbicara dengan Tuhan. Keintiman kita mulai terlupakan. Dan yang Tuhan mau, hati kita melekat kepada Tuhan. Kita berdua-duaan, berintim-intiman dengan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Dan rupanya hal ini yang sudah mulai ditinggalkan oleh sidang jemaat yang ada di kota Efesus. Sehingga Tuhan mengatakan, aku mencela walaupun pekerjaanmu baik, kamu tekun, sabar menderita oleh karena namaku. Rupanya yang paling inti mereka sudah tinggalkan, yaitu kasih mereka yang mula-mula, cinta mereka yang pertama akan Tuhan itu sudah mulai
berubah dan berkurang. Digantikan dengan sibuk dengan kegiatan. Mengadakan mungkin KKR, buka pos PI, buka pelayanan yang baru. Karena sudah terlalu capek, banyak kesibukan, maka ketika sampai di rumah, udah pingin istirahat. Ya, Puji Tuhan, maklum aja, udah capek, nanti doanya ya atau persekutuan dengan Tuhan besok aja. Ya, kan udah capek satu harian, besok bangun udah siang, udah capek juga, udah lupa untuk kita berintiman dengan Tuhan. Tuhan inginkan bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan di akhir zaman ini, apalagi di tengah-tengah kondisi yang menakutkan ini, kembali kasih-Mu membara dengan Tuhan. Kasih kita berkobar-kobar kepada Tuhan. Kasih cinta mula-mula itu terus terjaga dan terjalin indah kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu, banyak di Alkitab kita ini ketika tokoh-tokoh Alkitab mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu, maka mereka enggak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan mereka, maka mereka akan merelakan hatinya untuk berubah dari yang tidak baik menjadi baik supaya menyenangkan hati Tuhan. Selain itu, ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita juga akan berani berkorban apapun untuk Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia juga akan merelakan hatinya, merelakan hidupnya untuk taat dan melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, sadarilah yang Tuhan mau ketika kita bersekutu, ada pertemuan-pertemuan rohani, ibadah raya, atau ibadah secara online. Yang Tuhan inginkan setelah kita selesai ibadah, ada perubahan hidup. Ada pertobatan terjadi dalam hidup kita. Saya perhatikan tokoh-tokoh dalam Alkitab ini, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, maka terjadi perubahan secara besar-besaran. Daud berubah, Musa juga berubah. Kita lihat Sakeus mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Paulus, Petrus, inilah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena mereka mengasihi Tuhan, maka mereka berani menyangkal diri, berani menyalipkan daging mereka, dan mereka tundukkan hidup mereka untuk hidup bagi kebenaran Tuhan dan menjadi hamba kebenaran itu sendiri. Kita tahu Petrus, kalau saya nilai Petrus ini adalah seorang yang egois, ya dia mementingkan dirinya sendiri. Tapi ketika dia dijamah oleh Tuhan, hatinya dirubah oleh Tuhan, egoisnya menjadi hilang. Dia rela berkorban, bahkan mati sekalipun demi Yesus yang adalah guru yang dia cintai itu. Sejarah mengatakan, mencatat Petrus akhir hidupnya, dia juga mati secara tersalib. Tapi dia meminta, jangan salibkan saya seperti guru saya. Kalau Yesus disalibkan dengan kepala yang di atas, kaki tetap di bawah. Tapi Petrus meminta, salibkan saya dengan terbalik, kepala yang di bawah dan kaki saya yang di atas. Kita lihat luar biasa. Satu perubahan yang dialami oleh Petrus. Dia tidak takut menghadapi yang namanya hukuman dan kematian itu. Dengan rela dia mau lebih menderita. Disalib itu dengan kepala yang di bawah
dan kakinya yang di atas. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan hati kita untuk kita bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Jangan hanya menyesali nasib. Jangan hanya melihat kenyataan yang ada di sekitar kita. Tapi mulai renungkan kasih Yesus yang begitu besar. Pengorbanannya yang begitu luar biasa. Dia yang rela mati untuk kita. Supaya kita lepas dari kematian yang kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin ada roti tawar, atau ada anggur, atau mungkin sirup warna merah di rumah kita. Mari persiapkan sebelum saya pimpin perjamuan suci dari tempat ini. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Hati kami terbuka bagi Tuhan. Tuhan yang menyelidiki hati kami. Tuhan yang tahu segala sesuatu yang ada di lubuk hati kami yang paling dalam. Sebabnya ampuni kami, layakkan kami, supaya perjamuan suci pada saat pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kami, bukan mendatangkan kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati roti dan anggur ini menjadi makanan dan minuman yang sungguh kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita nyanyikan satu pujian. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam
Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang ada di rumah, kita angkat roti ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Pandang Yesus yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Kasih-Nya hebat atas kita. Kita manusia yang berdosa, manusia yang tidak taat kepada Dia, yang selalu menyakiti hati Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Dia selalu menunggu kedatangan kita untuk datang minta ampun dan menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kita bersyukur menjadi umat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dia yang sudah memilih kita dan menentukan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah itu kita akan makan bersama-sama dengan percaya. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama-sama dengan percaya. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Kita bersyukur Yesus mengorbankan darahnya, tercurah dari atas kayu salib itu. Itu yang menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Darah yang mulia itu yang membasuh kita, membenarkan kita. Dan lewat darah yang kudus itu membuka akses kepada kita manusia untuk kita bisa secara langsung datang memohon kepada Allah. Kita bisa memanggil Dia Abba, Bapa kita, dan Dia mengakui kita sebagai anak-anaknya. Kita biji mata Tuhan. Hidupmu spesial di mata Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan menghargai hidupmu begitu luar biasa, mari juga hargai hidup kita dan pergunakan hidup kita ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah itu kita akan minum bersama-sama. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama-sama. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Naikkan ucapan syukur dan rasa terima kasihmu kepada Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami naikkan syukur rasa terima kasih kepadamu. Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengampuni, Bapa yang menerima kami. Kiara lama sika para bataya rama sande, kiara la bataya ralabo. Yesus Tuhan, sampai selama-lamanya Kau tetap menjadi pujaan kami. Kau Allah yang kami sembah. Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kiara lama sika para bataya ralabo, kiara la bakara basande.
Inaya bataya nalamu. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Biar sungguh-sungguh hati kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Kami mau tetap menjaga persekutuan kami, keintiman kami setiap saat kepada Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Lewat perjamuan suci ini, kami terima kekuatan yang berasal dari Allah. Kami terima sukacita yang mengalir menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami terima kesembuhan atas segala sakit penyakit kami. Kami terima kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah menunaikan tugas pelayanan pada pagi hari ini. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah. Berikan mereka tetap tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Curahkan sukacita, damai sejahtera, keharmonisan, kerukunan di tengah-tengah rumah tangga. Supaya kami tetap saling mengasihi, saling mendukung, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tuhan yang juga membuat usaha pekerjaan, mata pencaharian, karir dan studi anak-anak kami berhasil. Kami diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan buat bangsa kami Indonesia. Tuhan yang tolong presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat yang dari pusat sampai ke daerah. Kami juga berdoa buat gubernur Jawa Timur, wali kota Surabaya. Tuhan yang tetap berikan hikmat akal budi untuk mereka menerima kekuatan yang dari Tuhan untuk bisa mengatasi masalah COVID-19 ini supaya cepat berlalu sehingga kondisi bangsa kami pulih, ekonominya pulih juga, segala sesuatunya juga pulih sehingga kami juga bisa bebas kembali beribadah bersama-sama di gereja ini bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Yesus Tuhan. Angkat tanganmu. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, saya akan menyampaikan warta gereja GPPS Siloam. Yang pertama, semua kegiatan ibadah gereja tengah minggu diliburkan sampai kondisi mulai kondusif dari wabah COVID-19. Yang kedua, jemaat dapat mengikuti ibadah umum 10 Mei 2020 secara online di YouTube Siloam Channel. Lalu yang ketiga, bagi jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan, yaitu persembahan ibadah, pembangunan, dan persembahan persepuluhan, dapat dikirim via transfer Bank Mas Pion atas nama GPPS Siloam dengan nomor rekening 10960046631 dengan memberikan keterangan apakah itu persembahan ibadah, pembangunan, atau persepuluhan. Lalu yang keempat, gereja mengundang jemaat Tuhan untuk tetap berdoa bagi kebaikan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.